Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Yang pertama ini. Oke, pada program audit sekarang, atau di siklus persediaan, pengundangan, dan pembayaran utang usaha, kita harus tahu dulu ya, ada satu frekuensi dulu untuk program audit. Ada beberapa program yang sudah kita siapkan di sini, ada persediaan, beban pokok penjualan, dan kewajiban. Nah, untuk persediaan sendiri, itu ada semua persediaan yang dicatat memang benar-benar ada pada tanggal neraca. Artinya teman-teman, ketika nanti menemukan suatu bukti transaksi yang tidak dicatat pada tanggal neraca, teman-teman harus golongkan itu sebagai temuan audit. Oke, yang kedua, semua persediaan yang telah dihitung dan dicantum dalam ISAP. Yang ketiga, semua persediaan milik perusahaan. Jadi kalau yang tidak mempunyai perusahaan sendiri, jadi bukan PT Subus yang punya, teman-teman bisa golongkan itu sebagai temuan juga. Jadi pastikan bahwa transaksi semua yang terjadi adalah transaksi yang ada di perusahaan yang sedang kita audit. Yang keempat, persediaan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten atau valuation. Yang kelima, pos-pos persediaan telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam, semua persediaan telah dicatat dengan pisah batas pembelian dan penjualan pada akhir tahun dengan tepat. Yang ketujuh, jumlah rincian persediaan, nah ini yang paling penting nih. Nanti yang akan kita kerjakan bareng nih. Jumlah rincian persediaan dalam kartu persediaan sesuai dengan buku besar. Jadi kalau misalnya di sana ada 1.500 bahan baku misalnya, teman-teman juga harus curiga nih, nggak boleh langsung percaya ya. Jadi dihitung secara fisik benar nggak kalau ada 1.500. Kalau tidak 1.500, nah teman-teman juga harus cari tahu kenapa sampai tidak sesuai dengan kartu persediaannya. Oke, lalu yang ke-8 atau yang terakhir adalah semua persediaan yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dengan lengkap dalam laporan keuangan atau disclosure. Oke, nah untuk beban pokok penjualan dan kewajiban, teman-teman boleh nanti baca sendiri. Nah, karena kita akan belajar yang ini. Perhatikan baik-baik ya, supaya semuanya nanti bisa mengerjakan dengan baik. Jadi kita harus satu frekuensi. Sekali lagi, oke. Prosedur audit untuk pengujian ketaatan, ada persediaan dan utang usaha. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang yang piutang usaha ya, sekarang kita bicara tentang utang usaha, artinya perusahaan kita nih yang punya utang. Untuk melakukan pengujian ketaatan terhadap persediaan dan utang usaha, maka teman-teman melakukan pemeriksaan secara sampel bukti pembelian. Jadi tidak semua bukti pembelian akan disajikan di sini, tapi hanya sampling saja. Seperti yang sudah saya katakan pada pertemuan pertama kemarin, bahwa dalam audit itu hanya sistem sampel dan tidak populasi. Terus, sampel diambil dengan memeriksa beberapa bukti pembelian setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat pembelian yang tinggi. Nah, di sini udah disajikan data oleh Olivia nih, daftar rincian persediaan barang untuk 31 Desember 2018. Oke, ada berbagai macam barang yang tersedia ya. Lihat yang pertama, di sini ada bahan baku, terus ada bahan penolong, terus sebaliknya juga ada barang dalam proses, dan ada barang jadi. Jadi ada 4 macam penggolongan barang di sini, ada bahan baku, bahan penolong, barang dalam proses, dan yang keempat adalah bahan jadi. Lihat di sini teman-teman, bahan baku kodenya adalah A01, contohnya adalah monomer, polivinil, oxtan, DOP, PS, EPO. Terus untuk bahan penolong, kodenya adalah double A01. Itu harus dicermati ya, jadi kodenya beda-beda. Terus untuk barang dalam proses, kodenya bukan A atau B, ya, tapi batch number 377, batch number 378. Untuk barang jadi ada triple A01, triple B01, dan sebagainya, ada Covin dan sebagainya. Oke, saya mau nanya di sini. Kalau dari tadi kita sudah disajikan ya, nama barangnya apa, jumlah unitnya berapa, harga satuannya berapa, dan totalnya berapa. Sekarang saya mau nanya, kenapa pada bagian barang dalam proses itu yang diketahui bukan jumlah unit, harga satuan, dan total, tapi malah bahan baku, upah langsung, dan FOH. Kira-kira kenapa, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang mau kasih tanggapan?
Mbak Asna, mau ngasih tanggapan? Bu, boleh jawab? Boleh dong, siapa nih? Mutia, Bu. Oke, silakan Mbak Mutia. Yang barang dalam proses itu ya, Bu, tadi? Karena di barang dalam proses itu kan di dalam proses terdapat kayak apa bahan baku, tenaga kerja, sama biaya overhead, Bu. Terus, kenapa nggak ada jumlah unit sama harga satuannya? Karena belum selesai, barangnya masih dalam Ya, proses. oke, good Mbak Mutia, thank you jawabannya. Ya, sudah satu orang doang udah selesai jawabannya ya. Biasanya berorang-orang yang jawab. Betul ya, jadi Mbak Mutia dapat poin penuh dari saya. Oke, jadi kenapa barang dalam proses itu hanya jumlah total dari bahan bakunya berapa, upah langsungnya berapa, dan overhead pabriknya berapa? Karena di sini barangnya belum jadi ya teman-teman ya. Jadi di sini cuma ada sampai pada titik tertentu bahan baku yang digunakan adalah 122.560. Pada saat di titik itu pula upah langsung yang dibayarkan adalah 2.500.000 dan overhead pabriknya adalah 2.731.900. Artinya apa di situ? Berarti sebenarnya masih ada dana atau upah langsung yang harus dibayarkan sampai produk itu selesai. Ya, jadi upah langsung di situ bukan upah langsung yang secara penuh bisa dibayarkan kepada si buruh, tapi masih ada proses selanjutnya yang membutuhkan upah langsung dari kita. Begitu pula dengan overhead pabrik ya teman-teman ya, karena masih ada bahan penolong yang kemungkinan akan kita gunakan pada proses sampai nanti barang jadi, makanya kita tidak bisa golongkan bahwa 2.731.900 adalah overhead akhirnya. Satu lagi yang belum disebutkan oleh Mbak Mutia tadi, bahwa dalam batch production nomor 377 itu tidak hanya dibuat satu barang jadi saja. Sekali lagi, dalam setiap batch itu tidak hanya satu barang saja yang dibuat. Artinya apa? Ada Rukovin SP 600, 500, ada Rukovin SP 800, ada Rukovin SP 1000, dan ada Rukovin SP 1500 yang dibuat secara bersamaan gitu. Jadi sehingga kita nggak bisa identifikasi berapa jumlah Rukovin 500 yang akan diproduksi. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan gini, kalau seandainya di awal kan sudah kita prediksi ya, kalau saya mau buat 5.000 Rukovin SP500, maka bahan baku juga udah pastilah sekian gitu yang kita masukkan. Tapi pada kenyataannya, dalam proses produksi kan ada yang namanya produk cacat. Udah pernah dengar Mbak Zatalina? Produk cacat dalam proses produksi di akuntansi biaya? Pernah, Bu. Pernah, oke. Terus Mbak Saptarini, pernah dengar yang namanya produk hilang dalam proses? Pernah. Pernah ya. Oke. Karena ada produk cacat dan produk hilang dalam proses yang kemungkinan akan terjadi dalam proses produksi, makanya kita tidak bisa katakan bahwa oh nanti Rukovin SP500 pasti jadi 500 misalnya, atau pasti jadi 1000, nggak bisa, karena dalam proses produksinya belum selesai gitu ya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan tertentu, sehingga kita tidak bisa pastikan berapakah jumlah barang yang akan jadi di akhir dan harga satuannya berapa sehingga total barangnya nilainya berapa gitu. Jadi dalam batch number production nomor 377 dan 378 hanya bisa diidentifikasi yaitu bahan bakunya habis berapa, upah langsungnya habis berapa, dan overhead pabriknya habis berapa. Gitu ya, itu kan. Sehingga dalam persediaan ada 4 macam karakteristik, dan satu-satunya karakteristik yang tidak ada jumlah unit dan harga satuan hanya barang dalam proses. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, udah cukup jelas ya. Sekarang kita akan masuk ke permasalahannya yang akan teman-teman kerjakan. Jadi di sini, sebentar. Oke, bisa kelihatan jelas? Kurang besar? Atau sudah besar? Mas Rifai bisa lihat atau kurang jelas? Sudah.
Jelas. Oke. Oke, teman-teman. Lihat pada nama barang, di sana ada bahan baku, terus ada bahan penolong, ada barang jadi. Ada 3 penggolongan ya. Nah, setelah dilihat, jadi teman-teman kan pada tanggal 1 Januari 2019, sewaktu klien melakukan penghitungan fisik persediaan, itu ada perbedaan nih. Nah, hasil hitungan fisik persediaan PT Sugus adalah sebagai berikut. Nama barang, monomer, kuantitas satuan menurut kartu persediaan adalah 51.500. Sedangkan kuantitas satuan menurut perhitungan fisik persediaan adalah 51.500. Berarti cocok atau enggak? Tidak. Hah? Tadi yang bilang tidak siapa? Cocok. Cocok apa enggak? Cocok, Bu. Cocok ya? Aku. Oke, kita jodohkan kalau mereka cocok. Yang kedua, polivinil. Kuantitas satuan menurut kartu persediaan itu adalah 1.650. Kuantitas menurut satuan perhitungan fisik adalah 1.560. Cocok apa enggak jodoh? Nggak jodoh, Bu. Cocok, Bu. Cocok. Cocok apa enggak jodoh? Nggak Yang cocok. polivinil. Oh, Mbak Nisrina. Gimana Mbak Nisrina? Enggak jodoh? Tidak, Bu. Oh, tidak berjodoh. Oh ya, kita jodohkan dengan Mas Rifai saja kalau gitu. Oke. Jadi, untuk yang polivinil itu tidak cocok ya antara kartu persediaan ditulisnya 1.650 sedangkan perhitungan fisiknya 1.560. Ada perbedaan sebesar berapa Mbak Nisrina? Sebesar 90, Bu. Oke, bagus. Mbak kayaknya pernah ngambil mata kuliah saya ya sebelumnya. Apa pernah ikut kepanitiaan apa gitu ya? Ikut perkuliahannya Ibu di praktik sebelumnya. Oh iya, kayaknya familiar sama kan. Oke. Terus untuk Okstan, ada perbedaan teman-teman? Okstan, jodoh, tidak jodoh? Tidak. Jodoh, Bu. Oh jodoh, oke. Alhamdulillah dapat lagi yang jodoh. Terus DOP, jodoh, tidak jodoh? Jodoh. Jodoh. Makasih Mbak Lestiorini. Mbak Lestiorini saya dibantu dong untuk yang bahan penolong. Ada nggak yang beda atau ada yang tidak berjodoh nggak yang bahan penolong? Ada, Bu. Yang mana Mbak yang nggak berjodoh? Yang carton box itu ada perbedaan Sebesar berapa Mbak perbedaannya? 10.000. Yes, oke. Thank you Mbak 10.000. Lestiorini. Ada perbedaan di bahan penolong, yaitu yang karton box sebesar 10.000. Oke, yang barang jadi, ada yang mau kasih tahu ke saya, mana yang tidak berjodoh? Rukofin SP 500-nya, Bu. Dengan siapa ini? Hasna, Bu. Maaf, nggak Oh iya, on cam ya, Bu. Soalnya sinyalnya kurang stabil. oh iya. Nanti jadi nggak ini. Oke, tapi minggu depan harus stabil ya, jadi harus on cam ya. Saya usahakan ya, Bu. Iya. Mbak Sinta Bella, ada di sini Mbak Sinta Bella? Mbak Sinta? Iya, Bu. Nah, itu. Oh. Tadi keluar masuk Ini terus, Bu. asisten. Iya, bilang ke saya keluar masuk. Oh iya, nanti sambil tadi yang nge-record Mbak Zatalina kok ya. Jadi ada Mbak Zatalina ntar yang jadi asistennya Mbak Sinta ya. Oh iya, baik, Bu. Iya. Jadi nanti kalian koordinasi. Oke. Yang karton box ya, berarti kalau untuk barang jadi, adakah yang tidak berjodoh? Tadi Mbak Hasna yang nyebutin ya? Iya, Bu. Sebesar berapa Mbak Hasna? 2.000. Oke. perbedaannya. Ya. Yang lainnya berjodoh ya, Rukofin, SP 800, 36500, 36500. Oke. Sampai di sini paham bahwa antara perhitungan fisik dengan kartu persediaannya ada perbedaan. Sudah bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih advance lagi. Thank you Mbak Lestiorini. Sekarang kita masuk ke yang halaman selanjutnya. Di sini ada beberapa narasi yang harus teman-teman perhatikan. Selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan dicari penyebabnya oleh Anda bersama-sama dengan saudari Olivia dan Bapak Utomo. Dalam hal ini adalah kepala gudang.
Penjelasan selisih adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, yang tadi disebutkan bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena adanya bahan baku yang dicuri. Terus yang nomor 2, bahan baku PS selisihnya 500 kg disebabkan karena adanya pembelian pada tanggal 29 Desember dan belum diterima faktur pajaknya, sehingga belum bisa dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Nah, jadi ada di sini menurut kartu persediaan di sebelah kiri teman-teman, yang kanan adalah narasi. Jadi teman-teman untuk mengerjakan soal yang akan saya share setelah ini, teman-teman harus mengkombinasikan keduanya, informasi yang ada di dua. Oke, saya share dulu. Kecilin. Terus ke sini. Oke, sudah bisa dilihat? Jadi sebelah kanan teman-teman adalah PJJ Salemba, sebelah kirinya kertas kerja. Betul? Atau cuma terlihat salah satu? Sudah terlihat dua-duanya, Bu. Oke, terima kasih Mbak. Cara mengerjakannya. Nah, tolong perhatikan baik-baik cara mengerjakannya ya. Seperti yang sudah kita tadi baca bareng-bareng, bahwa ada 4 penggolongan produk di dalam persediaan. Ada barang jadi, ada barang dalam proses, ada bahan baku, dan ada bahan penolong. Nah, ini per klien 17780810000 itu udah dari sana ya, jadi kita nggak perlu ngisi. Hasil dari mana tuh? Hasil dari penjumlahan yang di sini. Jadi barang jadi Rukovin SP 500 sampai Rukovin SP 1500 itu ada sebesar 17780810000 ada di sini ya. Jadi asalnya itu dari kotak yang sudah kita baca bersama. Nah ya. Nah, terus sekarang kita tuh disuruh hasil audit yang tadi kita ada temuan-temuan itu kita rangkum di sini. Dan per audit itu adalah nanti hasil dari apa yang sudah kita temukan harus dikurangi dan kita menemukan hasil yang sesungguhnya. Oke, ya. Mulai dari awal persediaan barang jadi. Nah, pada saat persediaan barang jadi, ada beberapa macam, ada Rukovin SP 500 sampai 1500. Tadi mana yang tidak sama, teman-teman? Yang Rukovin barang jadi, yang SP berapa? 500, Bu. Betul. Mbak Milana ya? Bukan. Saya, Bu. Mbak Siti. Iya, Bu. Mbak Siti Maaf. Rohimah. Oh, bukan ya? Siti Hairunisa, Bu. Mbak Siti Hairunisa temannya Mbak Siti Rohimah ya? Ngambil mata kuliahnya Mbak Siti Rohimah nggak, Mbak? Iya, Bu. Oh, ngambil. Mata kuliah apa tuh? Praktek. Praktik? Itu, Bu, PAM. Praktik Oh. akuntansi manajemen. Oh, praktik akuntansi manajemen. Berarti sedang berlangsung ya? Iya, Bu. Oh ya, salam ya buat Bu Siti Rohimah ya. Berani nggak nyampein Mbak Siti? Iya, Bu. Berani nggak? Berani, Bu. Oh, berani. Oh ya, bener ya. Iya, Bu. Maaf ya, Bu, nggak on cam. Nggak apa-apa. Karena sinyalnya kurang stabil, Bu. Oke, berarti minggu depan ada Siti Hairunisa sama siapa tadi yang nggak on cam juga tapi jawab Mbak Hasna ya. Jadi minggu depan harus on cam. Oke.
Mbak Siti Hairunisa, sekalian aja dibantuin ya, Mbak. Iya, Oke, Bu. untuk Rukofin SP500 itu kan ada 2.000 barang ya yang tidak cocok. Wait. Iya, Bu. 39.500 sama 37.500. Oke, nilai 2.000 barang itu berapa, Mbak? Cara nyarinya tahu nggak? Hmm. Ini udah saya lingkar-lingkar nih. Oh, dari 2.000 dikali harga satuan itu, Bu. Ya, betul. Harga satuannya berapa, Mbak? Harga satuannya 15.910, Bu. Yes. Jadinya? Jadinya 31.820, Bu. Oke. Ini nolnya belum ditambahin, Mbak. Di nolnya tambahin berapa tuh? Nolnya tambahin 3, Bu. Oke, wait ya. Not responding. Ya, not responding deh. Sebentar ya. Emang rada nakal. Oke, berarti dikali 15.910 ya, jadinya adalah 31.820. Nah, di sini kan di akun kredit, sehingga per kliennya nanti pada teman-teman ngisi di per audit 31 Desember 2018 jadi berubah ya. Tidak 1778081, tapi 1778081.000 dikurangi. Mari kita ulangi. Sebentar ya. Menyebalkan sekali. Mbak Milana, BTW bisa dengerin suara musik di belakang saya nggak? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Oke. Oke, kita ulangi ya. Pada bagian kredit, Mbak Siti Rohimah. Mbak Siti Khairunisa. Tadi 2.000 dikali berapa, Mbak? Dikali 15.910, Bu. Oke, sehingga hasilnya adalah 31.820.000. Oke, berarti per auditnya adalah saya tungguin. Oh, iya. Mbak Nisrina yang bantu Mbak Sinta ya? Nyatetin poin ya? Iya Ibu, cuma tadi Ibu nggak ngasih tahu poinnya berapa tadi. Oh iya. Aku tulis namanya aja. Tulis namanya aja, Mbak. Poinnya masing-masing 5 ya. Oh iya Bu. Siap Bu. Oke, berapa tadi Mbak? Siapa tadi? Kalau jawabnya berkali-kali juga ditulis berkali-kali ya, Mbak Nisrina. Ditulis 2 gitu. Berapa kali jawab. Terus Ya, itu dikurangin kan ya, Bu? dikurangin. 1. Hitung ya.
1778 dikurangin 1.746.261.000, Bu. 1.746.261.000. 261.000, Bu. Gitu teman-teman cara ngerjainnya. Bisa dipahami? Ada yang bingung? Bisa, Bu. Oke. Tapi belum cukup sampai di situ. Kita harus lihat pada bagian narasi ini ada nggak yang ngomongin tentang persediaan barang jadi. Coba kita cek teman-teman. Barang Rukofin, nah nomor 4 nih. Barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 disebabkan karena barang tersebut dititipkan. Oh ya, tadi itu ya. Terus ada lagi nggak barang jadi yang harus kita tuliskan? Oh, ya. Oh, ya nomor 5. Pada tanggal 29 Desember telah diambil 1.000 kilogram Rukofin 1.000, SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi. Berarti di sini ada 1.000 yang sudah diambil tapi belum dicatat. Rukofin SP1000. Ini ya. Berapa persatuannya, teman-teman? Berapakah persatuannya? Rukofin SP1000? 15.910. Betul. Mbak Velania. Iya, Ibu. Oke. 15.910 ya. Dikali 1.000. Sama dengan 15. 910. Nanti yang ini tinggal dikurangi lagi. 15.910. Oke, sekalian dong Mbak siapa nih? Velania. Iya, Ibu. Gimana? Sekalian dong dikurangin kalkulatornya. Iya. Sebentar. Hasilnya 1.730.351.000. Gini Mbak. Iya. Oke, nah ini adalah per auditnya 31 Desember 2018. Jadi setelah diaudit, ternyata nilai persediaannya hanya segini teman-teman. Jadi bukan 1.778.081.000, tapi hanya 1.730.351.000. Sampai di sini cara mengerjakannya. Ada yang mau ditanyakan? Oke? Sudah oke? Mbak Nisrina udah oke? Gini dong, kalau udah oke. Oke. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada persediaan produk jadi. Jadi ada Rukofin SP500, 800, 1.000, dan 1.500. Contohnya tuh seperti tadi, teman-teman. Jadi untuk Rukofin SP500
Tadi ada yang tidak sesuai ya. Sebesar berapa? Sebesar 2.000. Sama aja sih. Yang ini 2.000 dikali 15 910. Hasilnya berapa? Terus nanti hasilnya di sini adalah 628445 dikurangi hasil di sini. Jadi ketemu nanti ini exactly. Gitu. Bedanya kalau yang tadi itu kan keseluruhan ya, semua barang, jadi persediaan barang jadi gitu. Kalau ini adalah dibuat per barangnya, per golongan. Jadi di sini ada golongan persediaan barang jadi, dibuat sendiri. Terus di bawahnya ada batch production nomor 377 dan 378. Kira-kira ada masalah nggak ya di batch production, teman-teman? Yang kalian baca di sini? Ada? Ada. Ada. Di mana Mbak Nabila? Yang 377 apa 378 masalahnya? Mbak Katarina, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Mbak Adnin? Hai Mbak Adnin. Mbak Iya, Adnin. Bu. Tumben diam aja Mbak Adnin. Lagi flu, Bu. Oh, Pusing, lagi sakit. ya. Oh iya. Ditambahin praktikum audit ya, makin pusing Iya, ya. Bu. Iya lagi. Oke. Baiklah, Mbak Regi. Hai Mbak Regi. Iya, Bu. Bisa dibantu dong. Yang 377 apa 378 yang bermasalah Mbak Regi? 377, Bu. Oh iya, apa masalahnya Mbak Regi? Ada kekurangan pembebanan upah untuk Sebesar berapa Mbak Regi? 15 juta Jadi ditaruhnya di debit apa di kredit Mbak Regi? di kredit, Bu. Ah, yang benar. Debit, Bu, Mbak, untuk kekurangan. Mbak Lestiar ini pasti tahu nih. Di debit apa di kredit, Mbak? Debit, Bu. Apa? Di sini enggak, di HP saya nggak kelihatan, Bu, ininya, tulisannya. Oh iya. Mas Rifai bisa lihat dua-duanya, Word sama PJJ-nya? Atau salah satu aja? Bisa saya, Bu. Lihat dua-duanya? Iya. Oh, berarti bisa dong jawab pertanyaan saya. Jadi 15 jutanya ditaruh di debit atau di kredit, Mas? Di debit, Bu. Betul sekali, karena tadi yang kredit udah salah, kan? Iya. Oke, jadi ini saya taruh 15 juta di sini. Jadi totalnya berapa, Mas? Untuk yang ini, per auditnya? Minta tolong ya. Rp142 juta Mm-mm. 791.900. Mm-mm. Oke. Terima kasih, Mas Rifai. Mas Rifai, ya kita mah itu ada Jepang-Jepangnya. Ya kita mahnya aja, Bu. Iya, itu oh ada yang orang Jepang. Ibunya apa ayahnya? Ya ada. Oh, terus Nggak ada. terinspirasi dari mana tuh? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Oh, pasrah sekali ya. Ya. Kirain dari apa ke Yokohama jadi Yakitama. Oke. Ya, saya tahu tuh, yakin anak pertama itu. Mas Rifai anak pertama?
Oh, Terakhir, Bu. salah. Oke deh. Makasih Mas Rifa. Iya, kita Ya, lanjut Bu. lagi. Yang bawah teman-teman. Yang bawah sini ada monomer, polivinil, lainnya oktan, DOP, PS, dan EPO. Nah, ini juga punya permasalahan yang sama. Jadi teman-teman nanti silakan kerjakan sendiri untuk sisanya. Ini sudah saya kerjakan untuk yang beberapa soal aja. Nah, sisanya nanti teman-teman silakan kerjakan sendiri. Ini untuk penugasan pertama. Adakah yang mau ditanyakan cara mengerjakan untuk penugasan pertama ini? Ada yang belum jelas? Sudah jelas? Oke, Bu, mau kalau sudah. nanya. Oh, boleh silakan Mbak Lesti Kejora. Nanti kalau semisal tidak ada perbedaan tetap diinput nggak ya Bu yang di sebelahnya? Pertanyaan Kalau bagus. Oke, kalau tidak ada perbedaan langsung dikopas aja, Mbak. Jadi misalnya ini nih ini tidak ada perbedaan, misalnya bahan penolong ya, itu langsung dikopas aja, copy paste ke per auditnya di sini. Jadi disamain aja. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup jelas ya. Sekarang jelas. Pasti nanti 2 hari lagi kalian udah ngeblank lagi. Gimana cara ngerjainnya kemarin? Oke. Kalau sudah, saya tutup yang ini. Saya buka penugasan yang kedua. Jadi akan ada 2 kertas kerja yang kalian kerjakan untuk minggu ini. Kertas kerja kedua ini adalah modul, silakan di sini ya. Modul 303 hitung fisik persediaan. Modul 303 hitung fisik persediaan. Kalau yang tadi adalah yang ini, teman-teman silakan download yang modul 302 persediaan. Modul 302 persediaan. Jadi kita akan mengerjakan modul 3 dengan chapter nomor 2 dan nomor 3 atau file penugasan nomor 2 dan nomor 3. Mari kita kerjakan yang nomor 3. Oke, ini jauh lebih gampang dibandingkan dengan yang tadi. Jadi kalau yang tadi mix antara narasi sama kartu persediaan dan hitung fisik, kalau sekarang pure hitung fisik aja. Jadi teman-teman nanti kalau setelah download, di sini persediaannya tolong di perbedaan ya. Jadi posisi jumlah fisik, jumlah kartu, dan perbedaannya berapa. Jumlah fisik, jumlah kartu, dan perbedaan. Gitu ya. Oke, kita mulai dari monomer. Ada yang untuk monomer? Berapa tuh? 51.500. 51.500. Untuk yang kartu berapa, Mbak? Sama 51.500. Sehingga perbedaannya berapa, Mbak? 0. 0. Polivinil. Makasih Mbak Sakarini. 1650. Siapa nih? Saya cari dulu. Arum. Mbak? Arum. Oh, Mbak Arum. Oke. Lemot ya, Zoom saya tuh nggak bisa langsung kelihatan. Arum Widianti. Oke, polivinil berapa, Mbak? 1650. Terus untuk kartunya? 1560. Oke, perbedaannya berapa, Mbak? 90. Oke, thank you, Mbak Arum. Nah, Kalau yang teman-teman keterangan silakan. Ibu nggak diisi. Dikosongkan. Oke. Walaupun tadi di Ya, narasi ada tulisannya dicuri gitu, Bu. nggak usah. Nggak usah diisi yang ini, biar cepat. Karena yang tadi kalian udah agak susah kan lotnya. Jadi yang ini saya abaikan aja yang keterangan. Saya cuma cocokkan antara fisik, kartu, dan perbedaan yang kalian tuliskan di sini. Gitu. Selanjutnya untuk karton box deh. Ada yang tahu karton box? 52.580 Bu. Mbak Lestiarini, oke. 52.580. Oke, untuk jumlah di kartu berapa, Mbak? 62.580.
Oke, sehingga perbedaannya berapa? 10.000, Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman cara mengerjakan untuk yang penugasan kedua ini? Lebih mudah ya daripada yang tadi ya? Setuju? Ya, Bu. Ya, ini kan. Iya. Mbak Mileni, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Lagi sakit juga kah? Kemarin tuh buat sakit, cuma sekarang udah rada Oh mendingan. iya. Oke. Tapi bisa dipahami kan Mbak penjelasannya? Bisa, Bu. Jangan nangis gitu toh. Saya tuh jadi terharu. Enggak, Ikut Bu. kuliah saya aja nyampe nangis gitu. Enggak ya. Oke, sehat-sehat terus ya teman-teman semuanya ya. Saya juga sempat sakit kemarin minggu lalu. Oke, untuk penugasan kedua ini sudah cukup jelas. Jadi sekali lagi saya ulangin, untuk keterangan tidak perlu diberikan. Gitu. Kalau sudah cukup jelas, saya stop share. Bener nih ya. Oke, cepat banget kelas ini.